Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari baru. Semoga Anda tetap sehat dan bahagia. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan mendengarkan serta merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan putramu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Dia telah bangkit untuk kami, dan Dia menunjukkan kepada kami jalan menuju surga. Semoga iman akan kebangkitan Tuhan ini semakin menguatkan keyakinan kami untuk setia mengikutinya dan memiliki harapan akan kehidupan yang kekal. Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 12 sampai ayat 20. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian binasa pulalah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, kita yakin dan percaya dengan sungguh bahwa Kristus Tuhan kita telah bangkit. Kalau orang meninggal dunia, kita memberi penghormatan terakhir, karena secara fisik kita tidak akan ketemu lagi. Kita akan ketemu lagi kelak di surga. Kalau orang sudah meninggal, tidak ada lagi yang bisa berinteraksi dengan sesama. Tidak bisa lagi berkumpul seperti sebelum meninggal. Tidak ada lagi makan dan minum. Intinya, orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi hidup seperti sebelum meninggal. Tuhan Yesus berbeda. Setelah Dia meninggal dan kemudian dimakamkan, Ia bangkit dan menampakkan diri. Sebelum naik ke surga, Dia berinteraksi dengan murid-muridnya, makan dan minum bersama mereka. Dia menjelaskan isi kitab suci dan bahkan berbicara dengan mereka. Luar biasa. Maka berbahagialah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah menampakkan diri kepada orang-orang yang mengenalnya sebelum Dia meninggal. Dengan menampakkan diri berarti Dia membiarkan orang-orang melihatnya. Dia membiarkan para murid melihatnya. Dia membiarkan para murid menyaksikannya. Dia memastikan bahwa Ia hidup meskipun sudah wafat dan dimakamkan. Hati kita tentu sangat bersukacita mendengar semua kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah benar-benar mengalahkan kematian, telah benar-benar mengalahkan maut. Tuhan Yesus yang telah wafat dan dimakamkan kemudian bangkit.
Apakah ada kisah orang meninggal yang bangkit lalu makan dan minum seperti sebelum dia meninggal? Apakah ada orang yang mati kemudian menjelaskan isi kitab suci seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada dua murid di Emmaus? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu. Maka sekali lagi, berbahagialah kita yang menjadi murid Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari atau apa yang bisa kita miliki dari peristiwa kebangkitan Tuhan ini? Kepercayaan kita tidak sia-sia karena Tuhan Yesus telah bangkit. Dia adalah juru selamat yang menebus kita. Kita tidak meragukan atau mengingkari Tuhan Yesus lagi, tetapi sebaliknya kita dengan tulus percaya kepadanya, beriman kepadanya. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dengan bangkit dan menampakkan diri kepada manusia, Yesus menguatkan iman kita untuk percaya dan mengikutinya dengan tekun. Inilah salah satu aspek dari makna kebangkitan Tuhan Yesus. Lebih dari itu, ternyata Kristus telah dibangkitkan dari orang-orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Artinya, karena kebangkitan Tuhan kita pun, kita akan dibangkitkan. Karena kebangkitan Tuhan, kita pun akan dibangkitkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak akan mendapatkan kesia-siaan karena kita percaya kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan keselamatan karena iman kita akan Tuhan semakin diteguhkan. Kristuslah yang bangkit mengalahkan maut serta mengangkat kita dari bumi menuju surga. Semoga iman kita semakin diteguhkan untuk terus berharap, terus hidup dalam kasih, serta meningkatkan iman akan kebangkitan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Anda sekalian, keluarga dan komunitas, orang-orang yang kita kasihi, dan mereka yang kita doakan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.